Mesir menyimpan sejarah peradaban dunia yang agung. Salah satunya adalah kota Alexandria. Dan biasanya orang Mesir menyebut kota ini dengan sebutan Iskandaria, berhadapan langsung dengan birunya Laut Mediterania. Dibangun oleh Alexander the Great atau Iskandar Zulkarnain dari Romawi pada tahun 332 sebelum Masehi. Kota pelabuhan ini pernah menjadi ibu kota Mesir selama 1000 tahun lamanya. Perpindahan ibu kota Mesir dari Alexandria ke Kairo ditandai dengan runtuhnya kerajaan akhir Mesir yang dipimpin oleh Raja Faruk. Saat ini, kota terbesar kedua di Mesir tersebut dihuni oleh sekitar 4 juta orang penduduk. Selain menjadi saksi masuknya peradaban Romawi jamaah, Alexandria juga merupakan saksi sejarah hadirnya peradaban Islam di kawasan ini. Kini, kota Alexandria menjelma menjadi kota modern yang cantik namun kaya sejarah jamaah. Tak heran jika banyak wisatawan dari berbagai penjuru dunia tertarik untuk mengunjungi kota ini untuk menikmati eksotika kota Alexandria. Masya Allah. Jemaah, alhamdulillah rabbil alamin, masih di Alexandria ya, tempat yang pernah menjadi ibu kota Mesir. Ini masya Allah ya, yang penuh dengan sejarah. Kita tanya Ustaz Sam. Ustaz Sam, kalau bicara tentang Alexandria apa dalam pikiran Ustaz Sam sebelum ke sini? Oh, sebelum kesini nggak ada, Ustaz. Nggak tahu. Orang sini. Tapi setelah kesini dengar nama Alexandria tuh kayak pengen punya anak namanya Alexandria gitu. Oh iya. Pingin punya anak istri aja belum ada. Nikah aja belum. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya, sebenarnya dari zaman Nabi terdahulu hingga sekarang Nabi Muhammad SAW sudah melakukan perjalanan yang jauh nih ya. Sampai kalau boleh dibilang menjadi musafir. Nah sebenarnya ada nggak sih doa-doa yang dibaca oleh para nabi-nabi kita itu pada saat sedang menjadi musafir? Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Masya Allah, tabarakallah, jikalau berbicara tentang doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika hendak musafir, tentunya yang pertama mereka lakukan adalah doa keluar rumah. Apa Bu? Doa keluar rumah? Coba. Doa keluar rumah dari Najlah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Kalau tidak bisa adiknya, kakaknya dong. 1, 2, 3. Coba Kak. 1, 2, 3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka kacamatanya dulu dong. Ya, 1, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang benar. Itu yang benar. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, mentang-mentang itu yang Tapi ada benar. juga yang baca Wala haula. Ya. Wala quwata Karena kalau dalam riwayat enggak pakai waw. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Anda benar. Anda mendapatkan 2 juta. Kalau yang baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu doa naik kendaraan. Kalau ini doa keluar rumah, siapa yang membacanya maka akan dilindungi atau membersamai dengannya para malaikat. Masya Allah, suatu kisah yang luar biasa ketika ada seorang wanita muslimah di London, Inggris melewati sebuah gang. Setelah dia lewat, ada berita di pagi hari dia baca, ternyata di malam tersebut, di malam yang sama, ada wanita yang dizolimi pada saat itu. Lalu dia lihat, ini kan gang saya lewat. Lalu ketika melihat tersangkanya, apakah engkau mengenal orang ini? Saya tahu orang ini, dia bilang. Saya melihatnya. Lalu ditanyakan, apa engkau mengenal wanita ini? Saya lihat wanita ini. Kenapa engkau enggak mengganggunya? Kenapa engkau malah mengganggu wanita yang kedua? Kata tersangka yang sudah ditahan di kantor polisi, karena tidak mungkin saya mengganggunya. Bagaimana saya mengganggunya kalau dia bersama dengan teman-temannya? Kata wanita ini, saya berjalan sendirian. Teman-teman, apa yang kamu maksud? Masya Allah. Jadi dia karena membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Yang kedua, Pantesan di bis kita penuh tadi ya? karena doanya lengkap, Masya Allah. juga orangnya. Yang kedua, baginda Nabi Muhammad SAW ketika mau safar, maka mampir di tetangganya, kata tadi disampaikan oleh guru kita Ustaz Maulana, dan membaca doanya Astaudi'ukallah.
saya titipkan kepada Allah dinuk, agama kalian, wa amanatak, dan amanah untuk kalian, wa khawatima amalik, dan juga saya menitipkan kepada Allah sesuatu yang baik untuk kalian supaya kalian mempunyai amalan di akhir amalan yang baik atau husnul khatimah. Ayo jawabannya apa? Apa Kalau itu? orang bilang begitu sama kita jawabannya apa? Jawabannya apa? Ayo. Apa? Gobil tu wida'ak. Qabiltu wida'ak. Apa artinya, Bib? Saya terima titipannya. Saya terima titipannya. Jadi Ah, kita kita menitip. tanya ibu-ibu. Jawab. Ya. Ibu-ibu sudah menitip keluarganya, anaknya, suaminya? Sudah. Masya Allah, tabarakallah. Ya suami di bawah yang ini. Tidak dititip. Tidak ada, kebetulan di sana tidak ada penitipan suami katanya. Kita Oke. kita lanjut lagi saja. Ada. Udah. Yang ketiga, Masya Allah, ketika safar ternyata ada sesuatu yang menjadi pelajaran kalau kita ditanyakan kepada ibu-ibu. Ibu percaya nggak kalau Nabi itu pernah telat sholat subuh? Nabi, Masya Allah, seorang Nabi nggak mungkin telat sholat subuh kalau bukan Allah yang takdirkan demikian. Ternyata Allah takdirkan demikian supaya apa? Supaya menjadi pelajaran kepada kita semua. Ternyata ketika baginda Nabi Muhammad SAW dalam keadaan safar, dalam peperangan, maka Nabi Muhammad SAW menitip kepada sahabatnya, tolong ada yang berjaga supaya ada bangunkan kita sholat subuh. Kata sahabat, kata Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu warda, dia katakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, tenang aja, santai, easy, saya yang bangunin. Orang itu kerjaan saya kok bangunin orang. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah tertidur, sahabat yang lain tertidur, Bilal pun tertidur. Dan Rasulullah terbangun karena kena sinar matahari. Rasulullah terbangun dan terkaget, panik. Kenapa mana Bilal? Kenapa nggak bangunin kita? Maka Rasulullah langsung memerintahkan semuanya untuk berwudu dan mereka melaksanakan sholat qadha, sholat subuh, mengganti sholat karena ketiduran. Masya Allah, dalam safar ini keringanan, doa mustajab, dan juga banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, orang yang mengambil kerikil di jalan itu bernilai sedekah? Masya Allah. Saya kemarin perjalanan sebelumnya kita di Palestina itu, Masya Allah, tabarakallah, setiap kita mau nyebrang, mobil tuh berhenti. Karena mereka tahu makna sedekah sesungguhnya. Sedekah jalan, sedekah memberikan orang jalan, itu sedekah yang luar biasa. Oh, Masya Allah, sedekah membunyikan klakson kepada mobil yang lain, itu sedekah yang luar biasa. Jadi ternyata dalam safar nih banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Sebentar, dari tadi Bapak yang di sebelah Ustaz Syam nih ngeliatin terus nih. Kayaknya Panik mau ya? bertanya kayaknya. Oh, kirain panik. Kayaknya ada masalah yang ingin ditanyakan. Coba kita kasih kesempatan coba Bapak. Ustadz ini nanya. Iya. Kacamatanya dibuka dulu. Namanya, coba sini, coba. Coba nggak apa-apa, kacamata dipakai nggak apa-apa kalau dia. Ayo. Iya. Nama saya Abdin Lasama dari Papua Barat, gimana? Papua Barat. Nanya Pak Ustadz, Ya. banyak orang bilang kok masa cuma jadi musafir melulu. Ya. Doanya yang diperlukan itu gimana Pak Ustadz supaya bisa kita dikabulkan doanya para musafir kita. Ya Allah. Gitu. Nih, sini. Kalau gitu langsung dijawab sama Ustadz Maulana. Ya, saya kaget. Kenapa orang musafir itu dikabulkan doanya? Kenapa Ustadz? Karena orang musafir itu kelelahan, kesulitan, Bener. kecapean, belum beradaptasi di lokasi. Nah, pokoknya musafir itu begitulah. Ada mut-mutan, ada nggak tahan, mau ke toilet, sampai di toilet digedor-gedor. Padahal pas digedor-gedor dia bilang, jangan tunggu-tunggu, saya juga bayar. Jadi itu betul-betul. Ada itu. Lidahnya tidak sama dengan makanan setempat. Betul. Dan berikutnya, orang yang musafir itu Ya. doanya diijabah karena kenapa? Di situ bentuk kepasrahan. Tuh. Orang musafir itu pasrah dengan keadaan, pasrah menerima makanan yang ada, pasrah dengan rintangan, pasrah dengan pemeriksaan, pasrah dengan makanan, pasrah dengan rombongan. Betul. Tidak semua rombongan itu sama perasaannya. Tidak semua rombongan tepat waktu. Oh, jangan dibilangin. Nanti ada yang tersinggung lagi. Padahal memang begitu kejadiannya. Jadi itulah bagaimana kita saling pengertian antara satu dan yang lainnya. Betul. Saling tolong menolong. Iya. Ada yang menjadi orang tua bagi anak-anak yang Betul. lain. Ya, luar biasa lah. Jadi mohon maaf. Jadi kalau sekarang pertanyaan, apakah harus musafir dulu baru dikabulkan doa? Tidak. Belajar dari 3 ahli ini bahwa orang musafir itu tadi apa? Di balik kesulitan,
itu pasti dikabulkan doa. Yang kedua, orang-orang yang terzalimi itu dikabulkan doanya. Yang ketiga, orang yang memasrahkan dirinya hanya kepada Allah, berdoanya kepada Allah, memintanya kepada Allah, itulah orang-orang yang dikabulkan doanya. Allahus Samad, Allah lah tempat aku bergantung. Sehingga kalau memang mau dikabulkan doanya, tidak mesti berjalanan, tapi ketika kita mempasrahkan diri kita, berada kita dalam kesulitan, kehilangan, bahkan sakit pun termasuk doa yang diijabah. Amin. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan ujian, karena musafir ini banyak ujiannya tadi Pak. Termasuk yang lagi sakit nih, Iya. termasuk yang lagi sakit. Orang sakit itu diangkat selera makannya, diangkat semangat hidupnya, lalu diangkat apa? Dosanya. Tapi ketika dia sehat, dikembalikan semangatnya, dikembalikan selera makannya, Semua tapi jadi tidak dikembalikan dosanya. Oh iya benar. Karena sudah diambil. Oh sudah Masya dihapus. Allah, luar biasa. Kalau tadi Ya. dari suami, ada bawa istri Pak tadi Pak di sini Pak? Ada istrinya? Ada belakang. Oh, Yang wah, mana? coba kita kasih kesempatan istri maju Bu, maju, coba. maju Bu. Jemput. Coba istri. Coba istrinya silakan. Ada pertanyaan nggak yang mau ditanyain? Ada Pak. Apa tuh? Tentang Tenang, Bu, doa tidak. seorang musafir. Jangan tegang. Enggak tegang. Relax. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama? Nama wabarakatuh. Dari Ibu Kaimana, Dini. Papua Barat. Oh. Saya ingin bertanya Ya. Pak Habib, Pak Habib dan Ustadz bahwa dalam Islam kan meminta-minta itu nggak boleh, Nggak apalagi boleh. minta hadiah pada musafir. Oh. Tetapi Oleh-oleh. Gimana oleh-oleh? Tetapi yang kita tahu bahwa doa musafir itu sangat diijabah. Nah, Kayaknya dia Terus gimana curhat, hukumnya terlalu banyak minta kalau oleh-oleh. Kita menitipkan doa pada musafir itu Ya. apa hukumnya Ustaz? Oh, Sementara titip apakah doa. itu termasuk kita nggak percaya pada doa sendiri atau bagaimana? Mohon penjelasan. Oh, nih buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi suami istri punya pertanyaan masing-masing karena punya permasalahan yang berbeda-beda. Habib, sekarang Habib dijawab, Habib. Iya, Habib. Jangan Panas. jauh-jauh. Coba Habib dijawab nih bagaimana tentang tadi pertanyaan dari Ibu Lili. Apa tadi nanyanya? Bagaimana orang yang menitip doa? Iya, menitip doa Apakah pada dia tidak musafir. percaya dengan Oke, doa sendiri? orang bukan. Setiap sesuatu itu ada wasilah. Oh. Artinya terkadang doa orang musafir kan itu diijabah oleh Betul. Allah Subhanahu wa taala. Apa salahnya kita minta dilebatkan, tolong dong di tengah-tengah doa itu digabungkan nama saya, diikutkan nama saya supaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, panjangkan umur kita, misalnya dari gobulnya. Makanya ada doakan Allahumma qbalna, ya Allah terimalah perjalanan kami ziarah makbula insyaallah Amin. kan seperti itu. Masya Jadi Allah. tidak masalah, diperbolehkan kita nitip doa sama orang yang musafir. Oh, jadi Apalagi boleh. pas nitip doanya nitip doa ya Oh, gitu. ya Allah, sekalian oleh-oleh ya. Oh, ya Allah, makasih. Bib, makasih banyak, Bib. Udah langsung dimasukin nih. Ustadz gak lihat aja lagi. Gak ada Ustadz, ya Allah. Sampai diperhatiin Habib, begini banget. Habib, Ah. kalau cuma dia yang dikasih, aku tidak. Terus Bib, mungkin ada lagi nih bicara masalah tentang orang musafir. Kalau seandainya gini, kayak kita seandainya kayak kita kemarin ke Aqsa gitu, banyak saudara-saudara atau teman-teman yang bilang, tolong doain dong, biar kita bisa berangkat ke sini juga. Itu bisa makbul juga doa kita tuh. Makbul insyaallah. Artinya ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Pertama, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinkan doa kita diijabah. Begitupun ketika Amin. nitip sama orang, kita berhusnudzon, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita nitip doa, kita yakin bahwa doa dia itu musafirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala. Ustaz Syah, mungkin ada yang mau ditambahin, silakan nih Ustaz Syah. Masya Allah tabarakallah, karena ada tempat mustajab, ada waktu mustajab, dan ada keadaan mustajab. Salah satu yang terbaik adalah keadaan mustajab. Keadaan mustajab adalah apa? Keadaan ketika hujan, keadaan dalam keadaan safar, Masya Allah. Jadi seorang yang musafir itu diterima doanya. Begitu pula orang yang berada di dalam rumahnya. Maka Masya Allah tabarakallah, ketika menitipkan doa, inilah yang terbaik. Daripada titip oleh-oleh kan menyusahkan orang, lebih baik menitip doa. Bukankah dianjurkan ketika orang berangkat ke Mekah, sebut-sebut nama aku, atau Masya sampaikan Allah. salamku kepada Bener, baginda Nabi bener, Muhammad sering tuh. SAW. Sama ketika Masjidil Aqsa dan di tempat-tempat yang lainnya. Nah oke, tuh ya jawabannya buat Ibu Lili. Jadi boleh Bu Lili. Jadi Bu Lili mendoakan tuh insya Allah nyampe juga. Jadi kalau misalnya Allah itu kasih yang doain juga dikasih, yang didoain juga dikasih. Jadi semuanya dapat. Jadi Masya Allah, buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita ya. Kita mau lihat situs-situs bersejarah juga yang ada di Mesir nih. Harus. Udah di sini tanggung. Setuju sejamaah semua ya. Dan di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini kita akan berziarah ke makam cucu baginda Nabi SAW yang begitu beliau sayangi, yaitu Sayyidina Hussein. Pokoknya jangan sampai pindah channel ya, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.